Boleh nih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim Lombok dari Jajaran Darah Merah Putih ingin memberikan penjelasan terhadap klien kami, yaitu saksi Muhammad Kafi dan Abdul Farhan Farsen. Ya. Jadi nanti Profesor Yusran Sarin menyampaikan disambung oleh Bang Fitra Ramadhani kelasnya, lalu kita buka tanya jawab. Kami persilakan pada Profesor. Terima kasih Bapak Brigjen Siswandi, Bapak dan juga terima kasih atas kehadiran dari para media massa di elektronik, dan kami akan menjelaskan bahwa kita memegang beberapa saksi, namanya adalah saksi dari Pak Asrem dan Abdul Hafiz, yang mana Muhammad Kafi, yang mana mereka telah memberi keterangan di bawah sumpah di pengadilan yang terbuka untuk umum. Dan keterangan itu sudah jelas dan yang memberikan keterangan yang sebenar. Jadi sekarang ada upaya-upaya untuk menekan, menteror, mengintimidasi, dan mendemo dan memberikan keterangan kebencian kepada publik bahwa klien kami adalah memberi keterangan tidak benar. Padahal segala upaya hukum itu sudah dilakukan oleh para terpidana ini, yaitu dari pra peradilan, kemudian pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan juga gerasi. Kalau mereka mempunyai keterangan baru atau novo, upaya mereka hanya satu, adalah mengajukan PK. Tetapi tidak perlu membuka-buka BAP lagi. Berarti kalau membuka BAP lagi, berarti kuasa hukumnya tidak mengerti KUHP. Tidak sebagai lawyer yang mengerti KUHP yang tidak profesional. KUHP itu, BAP itu sudah diuji di pengadilan, di pra peradilan. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh rekan saya Putra. Jadi tidak perlu lagi bicara BAP. Apalagi sudah gerasi akan mengertikan kalau gerasi itu mengakui kesalahannya di hukum supaya bisa dikurangi hukumannya. Tapi kan nyatanya ditolak. Jadi satu-satunya berusaha mengajukan PK dengan cara menemukan barang bukti, fakta baru yang menolak seluruh keputusan. Jadi kita bicara keputusan aja yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan saya memperingati dengan keras ya kepada pihak-pihak yang mengintimidasi, mempengaruhi ataupun mendemo dan segala rupa dengan segala cara yang tidak halal untuk supaya klien-klien saya ini memberikan keterangan yang bertentangan dengan yang pemberian keterangannya di bawah sumpah. Untuk itu saya peringati juga, jangan dibawa kasus ini masuk ke ranah politik. Dan kami akan melakukan upaya hukum setelah memperingati ini. Kami akan melakukan upaya hukum pidana dan tentu menjadi kerugian mereka tidak bisa mencalon karena surat keterangannya, kelakuan baiknya kami sudah melaporkan secara pidana. Jadi saya peringati dengan keras orang-orang yang melakukan intimidasi pada klien kami, yang memberikan keterangan dengan benar. Ya, saya peringati ya. Jangan coba-coba bansos untuk cari dapat suara dengan cara-cara yang tidak halal. Saya dibully nggak apa-apa, itu mah biasa, risiko dari pekerjaan. Tapi yang mau nyalon bahaya ya. Itu aja saya peringati. Terima kasih. Terima kasih, Profesor
Jadi kita ini kompres baru yang kan apa yang sudah berjalan. Terima kasih Pak Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, saya fakta terkait dengan kasus kematian Cirebon tidak wajar. Sebenarnya ini amat dari Bayangkara pada Siap Republik Indonesia. Semoga optimis dan presisi. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya kami telah resmi menerima surat kuasa dari Ahmad Datul Kahfi. Pertama itu adalah Pak Aslen. Yang kedua, kita juga sudah menerima surat kuasa dari Pak Asren Sum. Pada intinya Jakarta Merah Putih Langsung melakukan koordinasi, melakukan konsultasi, dan melakukan wawancara pada calon klien. Jadi penentuannya itu dulu sebelum kita pegang pasien dan setelah kita wawancara, ternyata Abdul Basren dan Ahmad Datul Kahfi konsisten pada keterangannya dan tidak berubah-ubah sesuai dengan apa yang ia alami, ia rasakan, dan ia lihat sendiri. Dan keterangan itu telah ia berikan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon yang di bawah sumpah. Setelah kita lakukan wawancara, ada 3 hari lamanya, sehingga kami memutuskan untuk memberikan bantuan hukum kepada Bapak Datul Kahfi dan Abdul Basren, mengingat dengan pertimbangan banyaknya intimidasi. Ya, sebelum kita pegang ini, banyak sekali intimidasi yang dialami oleh Abdul Basren beserta dengan keluarga, yang dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ini saya perlihatkan kepada rekan-rekan sekalian. Apakah unjuk rasa dilakukan pada malam hari itu adalah hal yang wajar? Pak, cari. Bapak. Ya, di malam hari. Bagaimana orang bisa tenang, ya, kalau terus-terusan seperti ini? Mati HP-nya, ayo. Oke, aman. Dan masalah persekusi ini Apa itu, Pak? Ya mau juga dah. Oh iya. oke? Di malam hari loh. Oke. Apakah perbuatan seperti ini adalah warga negara yang baik dan warga negara yang taat hukum? Unjuk rasa di malam hari itu. Kalau memang mau unjuk rasa ataupun mau demo, silakan sesuai dengan ketentuan hukum, koordinasi dengan Polres, minta surat izin atau pemberitahuan.
Ini saya lihat sangat aneh sekali. Biasanya orang itu kalau mau demo itu ke pemerintahan, ini malah demo kepada warga juga. Kita ini mau unjuk rasa atau mau anarkis atau mau sengaja buat keributan. Karena perbuatan itu terjadi di malam hari sesuai dengan informasi dan bukti yang kami peroleh. Artinya apa? Kita selaku warga negara yang taat semestinya harus menghormati proses hukum ataupun undang-undang yang mengatur terkait dengan hal-hal yang ingin mereka laksanakan sesuai konstitusional. Pendapat kami dari Jakarta Merah Putih bahwasanya tindakan pada malam hari dengan membentangkan poster dan membuat cari RT Pasar itu adalah perbuatan persekusi dan itu adalah intimidasi. Sehingga klien kami membuat pribadinya merasa ketakutan dan tidak nyaman. Jadi saya luruskan di sini, bukan berarti klien kami ini melarikan diri, tidak. Bukan dia menghilang, tidak. Karena dia ingin suasana yang aman, nyaman dari perilaku intimidasi, perbuatan bully, ancaman dan lain-lain. Siapa yang bisa menjamin kalau Pak RT tinggal di rumahnya itu keselamatannya terjamin? Siapa yang bisa menjamin? Kondisi seperti tadi yang saya perlihatkan. Belum lagi di berbagai media sosial adanya sifat-sifat yang mengarah kepada ujaran kebencian terhadap beliau. Seperti ini contohnya. Pak Pol, tangkap RT Pasren ini. Ini kan sama seperti menggiring opini, seolah-olah dia ini adalah pelaku kejahatan. Banyak. Dan banyak juga seperti foto-foto beliau dibuat seperti ini mukanya. Itu merupakan bentuk pencemaran nama baik terhadap beliau. Kita bertanya kepada diri kita, apabila terjadi pada diri kita seperti itu, apakah kita merasa aman? Tentunya tidak. Dia butuh tempat yang aman, yang nyaman, dan tidak ada gangguan-gangguan dari pihak manapun. Di situ kita luruskan. Itu kita luruskan dulu. Jadi teman-teman ataupun masyarakat Indonesia, kita luruskan, Pak RT tidak menghilang, Pak RT tidak melarikan diri, Pak RT hanya ingin kita berikan jaminan dan kepastian hukum bahwasannya dia itu aman, dan kita berikan perlindungan hukum bahwasannya beliau itu tidak terganggu oleh pihak-pihak yang ingin menyerang beliau. Jadi rekan-rekan sekalian, mengenai Abdul Pasren maupun Nurdatul Kafi yang dilaporkan oleh keluarga terpidana, kami menilai itu hanyalah upaya hukum dari keluarga terpidana untuk membuat nopo dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nggak ada masalah, sah-sah saja. Silahkan dibuat laporan polisi. Dan itu adalah konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Tapi ingat, jangan laporan polisi ini dijadikan nopo, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu sebagaimana yang dituduhkan kepada mereka, maka konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporannya tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Undang Hukum Pidana sebagaimana dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik.
Maka kami menilai upaya laporan polisi terhadap Pasren hanyalah untuk membuat nopo di baru dalam mengajukan PK. Kami minta kepada rekan-rekan yang sedang melakukan upaya hukum ataupun para keluarga terpidana, ya, jangan terlalu memaksakan kehendak agar klien kami ini berubah keterangannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh klien saudara. Kalau memang saudara merasa itu tidak benar, silakan. Tentu kami selaku penasihat hukum dari Jakarta Merah Putih, kita akan ikuti proses hukum yang benar dan baik. Apabila memang pihak kepolisian meminta klarifikasi, kita akan hormati. Kita ikuti prosedurnya. Tapi ingat, bukan berarti kita mengikuti prosedur hukum ini kita diam. Tidak. Bakal ada nanti tindakan hukum yang kita lakukan apabila laporan ini tidak terbukti benar. Itu pasti. Kalau kita sudah gigit, kita nggak akan lepaskan itu. Baik, saudara-saudara sekalian, bahwasannya yang dipersoalkan oleh pelapor terhadap klien kami itu mengenai katanya itu ada dugaan memberikan uang kan gitu. Saya luruskan, di dalam putusan pengadilan, kalau pelapor ini membaca secara utuh putusan dan keterangan daripada klien kami Bapak Agung Pasren, cuma 3 poin inti yang disampaikan beliau terkait masalah uang. Kita tidak menemukan di sini, jadi jangan ditambah-tambahin. Itu sudah menimbulkan fitnah. Maka pertanyaannya apa yang menjadi persoalan sehingga beliau dilaporkan? Keterangan beliau itu menjelaskan, ya, bahwasanya keluarga terdakwa H, ya, datang, ya, meminta bantuan kepada Bapak Pasren supaya anaknya tidak terjerat hukum. Kenapa? Karena dia selaku RT. Terus beliau juga meminta agar anaknya ini bisa dibebaskan. Itu. Jadi jangan bilang berkata jujur. Bagaimana mungkin motifnya? Beliau didatangi gitu loh. Yang bukan Pak Pasren yang mendatangi, tapi beliau dari keluarga ini yang mendatangi. Apa urgensinya dia mendatangi kalau tidak meminta bantuan? Kalau dia nggak mau meminta bantuan, ngapain datang ke Pak Pasren? Artinya apa? Kita berpikir secara sederhana saja. Apa urgensinya beliau mendatangi Pak Pasren kalau bukan untuk meminta bantuan? Bagaimana mungkin dia datang hanya, Pak, tolong berkata jujur, itu saja, langsung pulang. Simpel sekali perkataan seperti itu. Emang nggak ada perkataan-perkataan lainnya? Saya kira kalau hanya menyatakan, Pak, tolong berkata jujur, anak saya, bahwasanya anak saya tidur di rumah Bapak, habis itu pulang, nggak masuk akal. Makanya nanti ini akan kita buktikan, ya. Dan klien kami memastikan setelah beberapa kali kita wawancara dan konfrontir dengan saksi-saksi, beliau tetap konsisten pada keterangannya, pada putusan pengadilan, bahwasanya para terpidana ini, ya, yang ia ketahui tidak pernah tidur di rumahnya. Jadi ini adalah rumah dia. Ini adalah tempat dia. Masa orang lain yang tahu gitu? Jadi orang lain itu emang tidur di dalam rumahnya itu sehingga dia video sambil ngorok gitu, difotoin tidur dari sini. Ini mana mungkin? Orang dia di rumahnya di situ, anaknya di situ, gitu. Jadi kalau berbicara saksi, kita juga punya saksi. Dan ini semua nantinya akan kita sampaikan, ya, di
pihak kepolisian ya, apabila memang diperlukan untuk dimintai keterangan. Karena kita adalah warga negara yang baik. Terus yang kedua, bahwasanya 5 terpidana, saya luruskan, 5 terpidana atas nama Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Adi Saputra, Jaya, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pra peradilan dan sudah diputus oleh pengadilan. Ini selama ini belum pernah dibongkar. Ini kita bongkar putusan pengadilannya. Pada tanggal 4 Januari 2017, nomor perkaranya nomor 1 Bit Pra 2017 PN Cirebon. Ya. Artinya apa? Artinya perkara tersebut telah diuji syarat formilnya, keabsahannya, mulai dari proses penangkapan, penetapan tersangka dan lain-lainnya. Ini sudah diuji pra peradilannya. Di pra peradilan ini mereka kalah. Ini harus saya sampaikan karena selama ini belum ada yang mengungkapkan pra peradilan ini. Ini mereka kalah. Jadi kita bilang ini kita nggak percaya putusan nomor 1. Nanti rekan-rekan bisa mempertanyakan langsung ke Humas Pengadilan Negeri Cirebon. Itu. Artinya apa? Proses hukum ini yang di 2016 itu mereka telah melakukan pengujian dengan adanya putusan pra peradilan. Akan tetapi putusan pra peradilan itu tidak menerima pra peradilan mereka. Yang mereka gugat itu adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, CQ, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Cirebon. Ini bisa mungkin di screenshot. Ya, mungkin ada tambahan dari basis. Jadi intinya sampai hari ini kita sehat. Buktinya sehat. Ya. Bukti apa coba bisa sampaikan? Karena surat kuasa. Oke. Dan pada si Di sini Pak Sis. Kiri kanan. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri lagi sini Pak. Sini. Ini Pak Tan Pak. Sebaliknya. Pak. 2 menit Pak. 2 menit Pak. Nah, dan itu yang sampai tadi pun fakta bahwa tanggal 27 Agustus malam itu tidak ada para terpidana itu yang tidur di rumah. Ya, nama dari saya ingin jawab. Atau Pak alasannya Pak memilih jadi kuasa hukumnya Pak Pasren ini Pak? Yang pertama, kita telah melakukan rapat tim sebelum kita terima Pak Pasren ini dengan melihat beberapa faktor dan pertimbangan. Faktor yang pertama, rasa kemanusiaan. Ya, faktor kemanusiaan kita lihat bahwa Pak Pasren ini telah didemo, ya, sehingga dia meninggalkan kediamannya yang nyaman itu. Yang kedua, adanya banyaknya tindakan intimidasi baik di dunia maya maupun di media sosial. Ya. Yang ketiga, kita telah melakukan wawancara dan konfrontir antara beliau dengan saksi. Nah, kita melihat bahwasanya beliau itu konsisten terhadap keterangannya dan dia menyatakan tidak akan merubah keterangan itu karena itu yang ia lihat sendiri dan ia ketahui. Artinya apa? Jangan juga kita paksakan agar dia mengarang cerita agar keterangan itu tidak sesuai. Itu yang bahaya gitu loh. Kita juga sebagai penasihat hukum ya, kalau memang
apa yang sebenarnya itu yang kita pegang. Maka saya kira, kalau memang keterangan beliau itu tidak benar, kita penasihat hukum konsekuen tidak akan memegang kuasa kita. Ini arahan dari Ketua Umum Jakarta Utara. Nah, karena memang beliau ini konsekuen dan konsisten kepada keputusan pengadilan dan berita acara, bukan berita acara ya, keterangan dia di persidangan itu, sehingga kita putuskan untuk memberikan bantuan hukum dengan pertimbangan kemanusiaan. Makanya kita akan berikan perlindungan hukum dan tempat dan rasa yang nyaman kepada mereka. Tadi dikatakan intimidasi itu dari mana saja bisa disebutkan, dan yang kedua beberapa kali kita teman-teman media sudah mencoba bertemu dengan Pak Pasren, tapi tetap saja gagal. Terus alasannya kenapa Pak Pasren belum bisa memberikan keterangan media ketika beberapa kali kita mendatangi rumah beliau tapi belum bersedia memberikan. Oke. Yang pertama, intimidasi. Arti intimidasi itu adalah perbuatan menakut-nakuti. Ya, sesuai dengan KPPI. Perbuatan menakut-nakuti itu bukan hanya terjadi di dunia nyata, di media sosial juga terjadi. Seperti tadi saya perlihatkan, tangkap Pak Pasren, Pak polisi, dia adalah pemberi keterangan palsu. Bagaimana mungkin dia tahu itu adalah pemberi keterangan palsu dan ini sudah diperiksa? Bagaimana mungkin dia menyimpulkan Pak Pasren ini sedang memberikan kesaksian palsu, sedangkan perkaranya saja sudah diperiksa apakah dia palsu atau tidak? Artinya apa? Artinya beberapa orang yang telah membuat penghakiman sendiri yang menimbulkan ketakutan kepada Pak Pasren. Yang kedua, Anda sudah melihat sendiri bahwasanya adanya demonstrasi di malam hari dan unjuk rasa dengan spanduk tulisan dicari RT Pasren, tangkap. Ini kan berbahaya sekali. Apa yang bisa memberikan jaminan keamanan kepada beliau apabila beliau tinggal di rumah tersebut, padahal rumahnya sudah didemo? Siapa yang bisa memberikan perlindungan itu? Siapa? Kalau bukan hanya penasihat hukum yang memberikan. Itulah gunanya kehadiran Jakpra Merah Putih, memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada warga masyarakat. Seperti itu. Pak, ini yang kedua Pak, yang beberapa kali media sempat menemui beliau, tapi beliau tidak bersedia menemui Pak kita. Beberapa kali media, mohon maaf, bukannya beliau tidak mau menemui kerja, karena beliau saat ini masih sifatnya trauma. Karena banyaknya tadi orang tidak dikenal. Jangan-jangan bukan media seperti itu loh. Jangan-jangan ada oknum-oknum preman. Kita kan nggak tahu nih. Mengatasnamakan media, mengatasnamakan rekan-rekan sekalian, padahal dia adalah oknum yang sengaja ingin menteror beliau. Karena kita lihat saja, kadang saya diberitahukan ada orang yang lihat-lihat beliau pada malam gitu loh. Jadi ini bahaya, makanya ini kan rumah dia itu juga kita pantau terus. Dan ada orang-orang kita memang kita buat intel-intel kita di situ. Yang tidak kita kasih tahu siapa itu. Orang-orang kita yang mantau-mantau di situ, siapa yang berbicara, siapa yang alang-alang di sana. Ada upaya untuk melaporkan terhadap beberapa orang yang melakukan intimidasi itu, Pak? IPKD itu bukan raja lapor gitu. IPKD itu adalah orang yang memang kooperatif terkait dengan proses hukum. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ya, setelah permasalahan ini selesai kita lalui, maka saya bilang tadi akan kita kejar dan kita kalau gigit tidak akan kita lepas gitu. Kondisi Pak Pasren sekarang gimana, Pak? Kondisi Pak Pasren tadi sudah dijelaskan oleh ketua, beliau baik-baik saja setelah didampingi oleh penasihat hukum dan kita berikan rasa kenyamanan kepada beliau dan perlindungan hukum, sehingga saya kira dengan adanya penunjukan kuasa hukum, rekan-rekan sekalian bebas untuk bertanya terkait dengan Pak Pasren, keberadaannya, lokasinya dan lain-lain ataupun kesehatannya kepada kita. Akan tetapi terkait dengan keberadaan beliau ini kita rahasiakan tempatnya, mengingat situasinya lagi tidak kondusif saat ini. Seperti itu. Sudah daftar ke LPSK mungkin Pak? Itu rahasia. Karena kita ini sifatnya silent fighter. Ya, artinya apa? Kita ini diam-diam tapi kita sudah bertarung di mana-mana. Dan semua itu tidak perlu harus kita sampaikan seperti yang lain-lain, sedikit-sedikit konferensi pers, keluar, bla 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 bla. Kita nggak butuh itu. Karena memang ini pro justisia, ya kita hormati proses hukum demi keadilan untuk menghormati due process of law.
Pak, mau memastikan sebetulnya pada tanggal 27 Agustus 2016 Pak RT Pasren itu tidur di mana, Pak? Oke, sudah jelas tadi beliau itu tidur di rumahnya, ya. Dia tidak melihat adanya para terpidana, anaknya juga ada di situ, dan ada lagi saksi-saksi nama-namanya kita rahasiakan namanya agar tidak terjadi intimidasi kepada saksi-saksi ini. Oke, tidur di rumahnya ya Pak. Di rumah yang mana, Pak? Ya, artinya di dalam putusan ini beliau itu tidur di rumahnya. Di rumah yang mana, Pak? Ya, nanti ya akan kita jelaskan lagi lebih detailnya di sesi berikutnya. Kalau saya sampaikan semuanya nanti kan bisa nggak seru lagi nih. Bukti-bukti ini kan gitu. Ini kan untuk memastikan, ini kan untuk penjelasan. Ini kan kita butuh penjelasan. Penjelasan juga Pak gitu. Di mana letak RT Pasren itu tidurnya, Pak? Karena rumah itu nanti karena ini sedang proses hukum. Enggak, ini memastikan bahwa Pak RT Pasren itu apakah memang tidur di rumahnya, terus kemudian di rumah bangunan yang mana? Salah satunya di rumah yang di unjuk rasa itu. Ada berapa? Ciri-cirinya Pak. Iya, ciri-cirinya. Jadi, teman-teman, saya belum menyampaikan semuanya ini karena sedang proses hukum. Jadi nanti setelah selesai proses hukum, baik yang di Polda Jawa Barat ya ataupun di Mabes Polri akan kita paparkan. Karena kami tidak menginginkan mendahului proses penyidikan yang sedang berlangsung. Artinya kita masih menghormati pihak kepolisian dan penyidik yang menyidik kasus itu. Apakah bisa memastikan? Ini tidak menjelaskan secara detail dari pihak kuasa hukum, Pak. Yang mana tidak? Iya, Pak RT Pasren sudah menjelaskan secara detailnya dia tidur di mana, di bangunan apa. apa. Kita jelaskan secara detail semuanya. Artinya berarti kan kita tidak menghargai penyidik yang sedang melakukan penyidikan. Penyidik untuk soal? Baik soal terkait dengan obstruction of justice ya, maupun terkait dengan laporan polisi terhadap klien. Kalau dalam Jadi apa yang kita sampaikan itu untuk materi media dulu. Jadi untuk materi penyidikan itu kita rahasiakan karena sifatnya justitia. Karena ini nanti akan berpotensi buruk terhadap klien kami. Makanya hal-hal yang perlu disampaikan kita sampaikan dulu saja. Penandatanganan kuasa sebetulnya di tanggal berapa ya, Pak? Kalau penandatangan kuasa itu di tanggal 25. 25 bulan? Yang lalu. Pak, baru beberapa hari yang lalu. Kalau anak dari Pak Pasren sempat ditangkap juga Pak dengan 8 terdakwa lainnya. Ditangkap? Iya. Yang ditangkap itu bagaimana gitu? Enggak, pada 2016 ikut di bawah. Diperiksa. Ikut di bawah. Iya. Diperiksa semua ada 8 yang diperiksa, ada jadi yang banyak juga yang karena sudah diperiksa nggak terbukti dikeluarkan. Sebagai kuasa hukum tapi seperti aniaya ya Pak. Yang mana? Infonya anak Pak Pasren juga. Kafi juga. Penyidik saya kira baik-baik aja. Oh baik saja. Ya nggak ada proses tekanan kemudian diperiksa dia menjelaskan keterangan. Apa? Misalnya dilepas gimana? Lepas ya. Misalnya dia lepas. Kalau lepas itu berarti kan ditangkap. Berarti ini kan pelaku. Ya nggak ada. Jadi pertanyaan itu jangan seperti bacanya gitu. Kalau lepas itu berarti kan dia bersalah gitu. Kan informasinya itu kan ada pertukaran Pak. Jadi gini loh. keterangannya itu Pak. Proses penyidikan ini. Penyidiknya dia menangani kalau dia konversi dari bahasa. Iya. Kita lawyer terhadap dua klien itu sebatas itu aja. Jadi jangan masuk arena proses penyidikan. Kalau dari itu kita sebetulnya berharap justru itu Mas Ren itu harus hadir di sini karena sebelum Bapak menandatangani kuasa hukum bersama orangnya tidak pernah mau menemui media massa sejak beberapa waktu lalu. Kami belum memberikan kebebasan kedua orang ada di sini. Ya alasannya apa Pak? Sehingga nanti banyak maksudnya media massa bertanya apakah dimaksud sebagai intimidasi atau seperti apa? Menjaga hal-hal yang pentingkan klien kami. Ini putus tadi. Kalau dalam 2016 sih Pak, kesaksian di persidangan Pak Pasren menjelaskan seperti apa? Itu sudah dibacakan. Enggak, mengingat kan ada 2 rumah yang kalau yang disebut para 8 terpidana itu kan rumah kontrakan. Nah, makanya kita nanya tadi pada saat kuasa hukum itu menjelaskan dia tidur di rumahnya. Ya, kami bertanya, sebagai seorang jurnalis kita bertanya di mana rumahnya. Itu rumahnya yang dirasain orang-orang. Jangan-jangan bangunan yang berbeda tempat Pak Pasren tidur dengan yang mereka pada kumpul sehingga tidak tahu. Padahal kafe yang ada di situ. Klien kami itu yang mereka ada.
semateri dia sebagai saksi. Jangan melebar ke proses penyidikan. Saya penyidik 34 tahun. Iya. Sekarang saya praktisi, sekarang saya longkong, tahu arahnya kemana itu. Dan ini nanti media banyak yang nyari dia. Orang yang nontonnya akan nyari, oh Pak Asren ada di Cirebon, Pak Asren pasti dicari. Itu yang kita tidak inginkan. Kalau masalah proses kok tanya ke kita, masalah keamanan dia, keselamatannya tanya kepada polisi. Karena kita koordinasi keamanan dia juga. Ya. Pak, kalau misalnya ini dari tadi bicaranya pasren ya, saya pengen tahu Pak BAP ya tentang AFI itu gimana Pak? BAP ya, keterangan saksi. Keterangan saksi di bawah sumpah. BAP sudah nggak laku lagi. Keterangan saksi di bawah sumpah. Tunggu ya, saya perlu jelaskan para lawyer-lawyer yang baru belajar, yang tidak membaca pun. BAP itu adalah bukan barang bukti yang hanya mengantar untuk di persidangan. Jadi yang mau kalau sedangkan sekarang sudah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kalau mau melihat keterangan dia ada di putusan, itu kita bisa salahkan dan itu kan memang persidangan terbuka untuk umum. Jadi keterangan dari Pak Pasren itu ada, nanti bisa kita bagikan karena itu memang terbuka untuk umum. Anda juga waktu itu mungkin rekan-rekan yang lain pernah mengikuti persidangan ini. Jadi jelas ini banyak orang memberikan keterangan mengaburkan masalah. Jadi kita harus menjelaskan dengan terang benderang apa yang telah terjadi. Banyak keterangan-keterangan yang tidak masuk akal yang tujuan untuk mengaburkan penyidikan, untuk mengaburkan dan mempengaruhi menekan klien kami. Karena itulah kami bersama-sama Pak Sis Andi untuk membantu dan rekan-rekan semua untuk membantu klien-klien kami. Jadi begini, sekarang Anda pakai logika aja ya. Mereka mau mengarahkan bahwa tidur di rumahnya Pak Pasren. Terus mereka juga mengatakan mereka tidak saling kenal. Emangnya itu rumahnya Pak Pasren itu ini hotel. Mereka nggak saling kenal, duduk sama-sama 8 orang tinggal di situ. Logikanya di mana? Tidak saling kenal. Terus tidak saling kenal bakar-bakar ayam, tidak saling kenal makan-makan beli sama-sama nasi kuning. Di mana kebenaran yang sebenarnya? Jadi kalau namanya rekayasa itu selalu nggak klop, tidak masuk logika. Jadi tolong media mencerna semua keterangan-keterangan ini dan kemudian Pak Pasren ini kan didatangi oleh keluarga para terpidana. Dan kebutuhannya hanya satu, supaya membebaskan. Itu ada di bawah sumpah. Membebaskan anak-anaknya yang terpidana ini lepas dari jeratan hukum. Bukan Pak Pasren datang-datang nyodorin ini. Ya kan? Kalau soal uang, penyuapan dan segala itu bukan Pak Pasren yang ngomong, ada saksi yang lain, saksi Teguh sama satu lagi ya, itu dan itu ada di lawyer mereka. Jadi kasihanlah kalau dibikin simpang siur dan karena itu terus menerus di medsos dan membuat seolah-olah publik tuh sudah nggak tahu kebenarannya seperti apa. Tapi kalau dicerna baik-baik, saya sendiri bikin, loh, katanya nggak kenal. Tahu makan nasi kuning bersama, bakar ayam bakar bersama di rumahnya Pak Pasren. Emangnya Pak Pasren, rumahnya Pak Pasren itu pesantren atau hotel? Ada memang fakta-faktanya. Kan hakim itu memberikan satu keputusan. Keputusan itu ada bukan berdasarkan BAP, karena dia rekonstruksi nggak mau. Udah tuh telah diuji secara formalitas di pra-peradilan. Kemudian di pengadilan dia mencabut BAP-nya, dia dicabut. Jadi ngapain lagi kembali lagi ke orang BAP lagi? Tapi berdasarkan putusan udah dicabut. Sudah itu
Apalagi keterangannya dari 5 dia cabut cuma 3, jadi tetap aja putusan yang 2 orang ini misalnya saksi mahkota yang saling memberikan keterangan benar dia nggak mencabut, ya tetap aja 3 ini mencabut, hanya dia yang 3 orang ini keterangannya jelas, katanya itu kecelakaan. Lah, kecelakaan kan dari visum otopsi itu kan jelas. Kemudian dari saksi yang lain menjelaskan, melihat sendiri waktu lewat itu tawuran, ada orang yang dikeroyok, ribut, yang akhirnya terdapat meninggal. Jadi sebetulnya jangan hanya memfokuskan satu keterangan yang tidak benar, ya. Boleh bertanya Bu, itu tadi yang Bapak, yang Ibu maksud tidak saling kenal tuh ke siapa itu Bu? Yang Ibu maksud tidak saling kenal Ya itu? keterangan mereka kan. Yang ya siapa yang Ibu jelaskan tadi? Antar terpidana atau seperti Dia apa? tidak saling kenal. Kalau dari fakta persidangan cuma satu yang kenal itu Bu dengan rivalnya. Jadi kok Sementara saling tidak mengenal, bagaimana tidur di rumah orang jadi satu saling tidak mengenal. itu teman itu juga mereka kenal sama Hadapi sebetulnya. Tadi saya Ya kan Bapak sama Ibu kan menjelaskan tadi. Kita bertanya sebetulnya. BAP itu mau 100 kali bisa dicabut. Tapi kalau sudah keterangan di pengadilan, disumpah, tidak bisa dicabut. Jadi jangan bikin opini-opini yang lain. Cara saya itu aja, jangan berkembang. Nanti sesi kedua. Ya. Keterangannya Oh, jangan Ya, dibuka keliru. Ini yang berkembang tuh Mas Kavi. Jangan Kebenaran gitu Pak. yang benar itu milik Tuhan. Yang benar itu putusan pengadilan. Sudah diuji pra peradilan ditolak. Kok nggak percaya? Kemarin kan sempat jadi tim ada tim pencari fakta independen ya. Nah, itu bisa kita susun. Nanti Bapak. Tapi orang-orangnya sama ya Pak, antara tim Pasren sama tim pencari fakta independen ini. Bisa jelaskan Pak soal ini Pak. Boleh nggak tim independen ini jadi kuasa hukum? Apa itu independen dikata di situ Pak? Kalimat kata independen itu. Independen itu sudah turun ke semua. Tapi juga di SC Pasren juga menjadi kuasa hukumnya. Terima kasih. ya, udah ya. Biar ada next berikutnya, kalau semuanya nanti nggak ada pertanyaan lagi kan gitu. Supaya penyidik.